Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang mengumpulkan kita pada saat ini duduk bersama di majlis ilmi, majlis online. Mudah-mudahan dengan kumpul kita bersama di saat ini, Allah berikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita di dalam ring ini melaksanakan pengajian tiada lain dengan harapan, sangat berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke hikmah yang ke-46 pelajaran kita. Kita hadiah untuk musonif pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallah, semoga Allah memberi manfaat ke kita semua, bihi, dan barokahnya amaliyah ahwal Syekh Ibnu Athaillah. Nafa'anallah bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-46, husnul a'mal nataijul husnil ahwal. Ibu Anis kemana ya? Sakit gitu, belum masuk. Husnul Sudah Pak, terlambat. Oh udah ya. Waduh, santri teladan nih, kalau nggak ada ditanya nih. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal adalah buah dari baiknya keadaan. Wa husnul ahwal minat tahakkuki fi maqamil inzal. Dan baiknya keadaan dari menyatakannya dalam makom-makom yang turun. Ya, makom-makom yang didudukinya. Itu judulnya di hikmah ke-46 ini. Jadi Syekh Ibnu Athaillah akan menerangkan 3 hal di dalam hikmah ini. Di dalam hikmah yang ke-46 ini dicatat oleh ibu-ibu,
Syekh Ibnu Athaillah akan menerangkan 3 keadaan, 3 hal. 1 amal, 2 ahwal, 3 makom. Bukan makom makam ini. Kalau makam itu makam pakai A ya nulisnya ya. Makam. Ya. Ini makom. Makom itu adalah sesuatu tempat yang dilalui oleh hati seseorang. Itu makom. Makom tobat, makom ridho, makom syukur, makom tawakal, makom ujlah, makom qanaah, makom apa lagi? 9 di antara makom-makom kewalian itu. Jadi bukan makam ya, ini makom. Amal, ahwal, makom. 3 perkara. Setelah Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan di hikmah-hikmah sebelumnya, beliau menjelaskan tentang menyuruh kita agar mencari persahabatan dengan orang-orang yang mendorong ibadah kita, mendorong kita mengingat Allah. Dan jika kita bersahabat dengan orang yang di bawah kita ibadahnya, bisa jadi kita merasa diri benar karena melihat mereka yang di bawah kita. Itu di hikmah sebelumnya, ke-44. Dan kemarin di hikmah yang ke-45, di hikmah yang ke-45 apa kemarin ya? Hikmah ke-45 Ibu? Oh, tidak sedikit amal jika keluar dari hati orang yang juhud, dan tidak banyak amal jika keluar dari hati orang yang rogib, yang cinta dunia. Nah, jadi juhud dan cinta dunia, rogib, juhud dan rogib. Rogib itu orang yang cinta dunia, juhud itu orang yang membuang urusan selain Allah di dalam hatinya. Jadi kalau orang yang juhud hatinya, dia beramal boro-boro banyak, sedikit pun berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rogib, orang yang cinta dunia, boro-boro sedikit, banyak pun amal kurang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan sekarang dengan hikmah yang ke-46. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal-amalan itu bagaimana baiknya keadaan yang Allah berikan ke hatinya. Baiknya keadaan yang Allah berikan kepada hatinya, bagaimana makom orang tersebut. Nah, sudah dicatat Ibu? Ibu mencatat kalau ngaji ini, Ibu mencatat sedang ngaji dengan Ibu mencatat dari rekaman beda Bu. Kalau Ibu mencatat sedang ngaji itu nempel sampai kapanpun gak bakal hilang. Karena apa? Karena ya beda lah, beda. Yang dirasakan Pak Ustadz begitu dulu. Jadi ada pergerakan kita, ada pergerakan mencatat, berpikir, jadi mudah-mudahan masuk ke dalam hati. Jadi yang pertama, sekali lagi, husnul amal, baiknya amal. Amal itu seperti apa sih? Baiknya sholat, sedekah, puasa, apapun amal-amal. Kita berbakti ke orang tua, kita berbakti kepada suami, kita berusaha. Pokoknya amal ibadah dohir. Baiknya amal ibadah dohir itu bagaimana husnul ahwal, bagaimana baiknya keadaan hati. Ahwal. Sedangkan ahwal itu pemberian Allah. Dan baiknya keadaan itu bagaimana makomnya. Bagaimana makom? Jadi kalau diurut makom dulu dari atas. Makom, turun ke bawah ke ahwal, turun lagi ke bawah ke amal. Contoh satu, orang ini ada dalam makom taubat. Karena dia taubat dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahwalnya, keadaan hatinya Allah berikan cinta, mahabbah. Allah berikan rasa cinta kepada Allah.
Kalau sudah Allah berikan cinta kepada Allah, maka amal yang dia lakukan, amal apa saja akan terasa khusyuk dan indah serta nikmat karena dia ibadah terhadap sesuatu yang ia cintai. Paham nggak Ibu? Ngertos Ibu? Alhamdulillah. Nah, kita contohkan lagi. Kalau kita banyak dosa, misalkan banyak dosa kita, mau dipakai sholat pun, sok jaminan tidak akan tumaninah. Orang misalkan banyak dosa, tapi dia nggak pernah tobat, banyak dosa. Mau dia sholat, nggak tenang hatinya, tumaninah, pikiran kemana-mana, pokoknya gelisah, duduk di pengajian gelisah, pokoknya ibadah apapun dia gelisah. Karena apa? Dari makomnya ada di orang berdosa. Dia kalau orang berdosa, maka ahwalnya ini, tingkah hatinya ini tidak diberikan Allah rasa cinta kepada Allah. Kalau orang yang tidak diberikan rasa cinta kepada Allah, melakukan apapun akan terpaksa. Sholatnya akan terpaksa. Kalau saya tidak diwajibkan sholat, saya nggak mau sholat nih. Cuman saya, ini kalau nggak sholat bagaimana nih? Takut saya disiksa. Udah sholat aja lah. Terpaksa. Sholatnya terpaksa, zakatnya terpaksa. Ibadahnya itu terpaksa semua. Karena apa? Karena pertama di atasnya, makomnya dia. Tidak ada di makom yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu larinya ke situ. Kita dirangkumkan dulu. Itu yang akan kita bahas. Belum kita bahas nih satu-satu. Baik, yang pertama kita bahas dulu dari atas dulu, yaitu makom. Makom ini membuahkan hal yang baik. Hal itu ahwal. Membuahkan hal yang baik. Hal yang baik itu membuahkan amal yang baik. Ibadah itu dikatakan baik dan layak apabila ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ibadahnya diterima oleh Allah, walaupun misalnya kayak hanya salat 2 rakaat, tetapi salat 2 rakaat itu diterima oleh Allah, maka hakikatnya banyak menurut di sisi Allah. Besar di sisi Allah nilainya. Tetapi walaupun sholat 1000 rakaat, tetapi tidak diterima oleh Allah, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, kunu liqabulil amal asaddu minkum ihtimaman lil amal. Jadilah kamu sekalian dengan diterimanya amal sangat dipentingkan, diutamakan, bukan banyaknya amal ibadah. Jadi amal ibadah itu bukan banyaknya, tetapi yang kita pentingkan itu diterimanya. Lalu timbul pertanyaan ibu-ibu, kenapa Pak Ustadz kalau ngasih wirid itu suka banyak-banyak? Beda, namanya sedang riadoh, sedang latihan. Karena kita belum terbiasa. Setelah kita terbiasa, nanti akan dikurus nanti akan dikurus. Seperti baca ya mugni 10.000 itu untuk melatih lisan minimal. Selama kita membaca itu, kita hati tidak berdosa, lisan tidak berdosa, perasaan tidak berdosa. Kita minimal lihat aja ke sisi baiknya, jangan lihat ke sisi buruknya. Buat apa banyak-banyak 10.000 kalau nggak diterima oleh Allah. Insya Allah, karena kita di ujungnya kita mengharapkan diterima oleh Allah, itu kan sudah menggugurkan. Kalau kata kita, ya Allah, terimalah amal ini, Engkau yang memampukan aku amal, Engkau yang menggerakkan lisan aku, terimalah ya Allah amal ini. Itu sudah menggugurkan dari ujub, sudah menggugurkan dari sombong. Artinya sudah selamat itu. Kata-kata seperti itu asal keluar dari hati. Makanya kalau bedanya kalau dibimbing itu
riadoh seperti kemarin. Jadi kalau dibimbing itu si hatinya itu kalau lupa diingatkan lagi, begini loh, kita ini habis ini bukan kekuatan kita, bukan apa-apa, tapi kita senang bisa membaca Yamugni sampai 10.000, senang luar biasa. Bukan karena kita senangnya, bukan karena kita bisa, tetapi karena kita tahu bahwa seseorang dimampukan berwirid itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita senang dengan rahmatnya. Kalau senang dengan rahmatnya kan diperintah oleh Allah. Kartos Ibu? Ibu Haji Rohana, mengerti? Paham ya? Paham, Pak Ustaz. Nah, begitu. Nah, kalau sendiri-sendiri kalau nggak dibimbing dulu kan bahaya, banyak-banyak. Kalau dibarengin kan kita ini. Terus di cara berdoa juga kita bimbing caranya begini-begini. Nah, itu. Baik. Kata Sayyidina Ali, kunu liqabulil amal asyaddu minkum ihtimaman lil amal. Jadilah kamu dengan diterimanya amal itu sangat dipentingkan. Jadi maksudnya beginilah, kata lainnya, amal banyak bagus, tetapi amal banyak yang belum tentu diterima. Terus amal sedikit yakin diterima, ambil yang yakin diterima. Pentingkan bagaimana agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Perjuangkan ibadah itu bagaimana agar ibadah ini diterima Allah. Jangan diperjuangkan supaya sholat duha 12 rakaat. Jangan. Tapi bagaimana sholat duha yang 2 rakaat, yang 4 rakaat ini tetapi hatinya bisa khusyuk, hatinya bisa benar, bacanya benar, menurut fikih benar, menurut tasawuf benar, menurut tauhid benar. Itu yang harus diperjuangkan. Kalau orang awam, orang yang tidak mengerti agama, dia akan memperjuangkan rokaatnya 12 rokaat atau 10. Kalau orang berilmu, dia akan memperjuangkan yang 2 rokaat ini berkualitas. Kartos Ibu. Harus, Pak. Hartos. Itu. Nah, insya Allah ya. Makanya kalau seorang mubalik, kalau seorang ustadz ditanya itu menjawab pasti sesuai dengan kadar orang yang bertanya. Begitu, Bu. Ya. Orang bertanya, misalkan, Pak Ustadz bagaimana nih saya duha, saya kalau 10 rakaat, oh bagus, ya bagus. Itu maksudnya bukan berarti setuju, tetapi si penanya ini, si yang ditanya ini lebih mengerti dengan kedudukan orang yang bertanya. Oh bagus, artinya ya teruslah latihan di situlah. Tetapi yang bagusnya itu apa yang 10 itu yakin diterima nih. Nggak tahu saya mah yang penting 10 aja rakaat. Jangan ambil 2 atau 4, apalagi 10 diterima. Bagus itu. Kan? Tetapi kalau kita memang ragu-ragu, mending 2 atau 4, tetapi kita khusyuk, belajar khusyuk. Bagaimana nih sholat yang 2 rakaat ini agar khusyuk, bagaimana yang 4 rakaat ini agar khusyuk, begitu. Baik ibu-ibu, di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang sholat 2 rakaat qobla subuh diterima oleh Allah sholatnya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat sunat qobla subuh yang makbul, yang diterima, bukan asal sholat, yang makbul, yang diterima, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah lalu kalau ibadah kita diterima atau tidak, emang tahu Pak Ustadz? Ya nggak ada yang tahu, itu kan urusannya Allah, tetapi diberitahu oleh Allah lewat ilmu. Jadi ibadah itu, contoh sholat aja biar mudah. Ibadah itu nanti kiaskan ke semua ibadah. Sholat contohnya, fikih itu urusannya sah, diatur oleh ilmunya fikih, bacaan, terus cara kita ruku, cara kita duduk, cara kita sujud, kakinya nilep, nah itu kan oleh fikih.
Nah, dilihat sah tidak, begitu. Sah tidak. Urusan sah fikih. Nah, kalau sholat orang yang duduk di makom fikih, dia mau hatinya kemana-mana, mau hatinya ngaco, mau hatinya ujub, mau hatinya ria, mau dia rasanya tidak ada rasa digerakkan oleh Allah, tidak jadi masalah. Dia itu sholatnya sah. Apakah dia sah? Sah sholatnya. Gugur siksaan Allah dari dia tidak sholat. Karena dia sudah melaksanakan sholat, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akan diterima sholatnya? Wallahu alam, belum tentu. Karena diterimanya sholat itu adanya di pelajaran kedua, yaitu di makom tasawuf, pelajaran hati. Kalau sholatnya itu tidak ada ria, oke, lolos, contreng. Dalam sholatnya tidak ada ujub, oh bagus. Dalam sholatnya tidak ada niat, tidak ada kesombongan, tidak ada pokoknya bersih-bersih masalah hati, bagus, sudah contreng, makbul, sholatnya diterima, sudah sah dan sudah diterima. Apakah dapat ganjaran, pahala? Belum tentu. Kalau yang sudah diterima pasti sah. Tapi kalau yang sah belum tentu diterima. Setiap yang makbul diterima itu pasti sah. Belum tentu setiap yang sah itu diterima. Yang setiap mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, itu sudah tentu yang diterima dan yang sah. Belum tentu amal salat yang sah itu mendapat ganjaran. Belum tentu amal yang diterima mendapat pahala. Karena apa? Karena pahala adanya di tingkat paling atas, di pangluhurna, level ketiga. Tetapi di kalangan masyarakat awam, entah dari mana judulnya, pahala itu sangat mudah dikata-katakan dan diucapkan. Padahal pahala itu adalah di level tinggi. Betul tidak Ibu? Pak Haji, Pak Haji? Nah, jadi jangan salah, pahala itu di level tinggi Bu, bukan di bawah. Ibadah itu begini nih. Ibadah itu, kalau dia ibadahnya fikih saja, dia sah saja. Dia tidak diterima kalau tidak pakai tasawuf. Apalagi dapat pahala. Kalau dia pakai fikih, pakai tasawuf, dia hanya sah dan diterima. Belum tentu dia dapat pahala. Pahala itu adanya di level tauhid, di atas. Ini Pak Ustadz ngobrol masuk YouTube nih. Masa ngomong begini ngaco. Gitu. Pahala itu adalah di level atas. Artinya ibadahnya itu sudah ihsan. Ada ibadah di makom Islam, ada ibadah di makom iman, ada ibadah di makom ihsan. Ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah itu adalah ibadah yang sudah tidak ada dirinya, yang ada hanyalah dirinya digerakkan Allah untuk ibadah. Artinya dirinya sudah bisa zauqiyah, merasakan bahwa ibadah aku ini Allah yang menggerakkan. Ibadah aku ini Allah yang menggerakkan. Salatku ini bukan aku yang salat, tapi Allah yang menggerakkan aku salat. Bukan aku yang sodakoh, tetapi Allah yang menggerakkan aku sodakoh. Allah yang memampukan aku sodakoh. Itulah salat, ibadah yang sah, diterima, dan mendapat pahala. Ibadah haji sah itu bagaimana fikih? Bagaimana pikir? Mau dia ria, mau dia takabur, mau dia ujub di dalam hatinya. Kalau dia menurut fikih itu halal, segalanya halal, sudah beres, rukunnya dan segalanya sudah beres, syaratnya sudah beres, dia ibadah haji, sah dia ibadah hajinya. Masa diterima, dia nggak pikirkan tuh kalau yang dipikir, gitu kan. Nah, tetapi kalau ingin diterima ibadah hajinya, dia harus ngikut dengan ilmu yang kedua, yaitu tasawuf. Ada ria nggak dalam ibadah hajinya? Apakah dia ibadah hajinya itu karena ingin disebut haji oleh orang lain?
atau karena dia kepanasan oleh orang lain udah haji dia belum, lalu dia maksain ibadah haji karena kita kepanasan sama orang lain, itu kan bukan karena Allah. Nah, kalau ada seperti itu berarti level hajinya itu hanya sah saja, Ghair makbul, tidak diterima oleh Allah. Kalau di dalam haji dia niatnya itu ingin dipuji orang, kalau di dalam haji dia niatnya itu ada ujub bahwa aku sudah bisa haji, bahwa ibadah bahwa aku ini ngumpulin uang segini seberapa tahun sehingga kalau aku tidak ngumpulin aku tidak bisa berangkat haji. Nah, itu kan bagian tasawuf, artinya bagian hati. Nah, setelah bagian hatinya aman, maka hajinya sah dan makbul, diterima oleh Allah. Apakah dia mabrur atau apakah dia mendapatkan makjur, mendapat pahala, belum tentu. Pahala itu adanya di level tauhid. Kalau hatinya mengerti, sirnya mengerti bahwa yang memberangkatkan dirinya ibadah haji, yang membisakan dirinya tawaf, Masya Allah aku dari depan Ka'bah ini. Kalau hatinya merasakan bahwa aku sampai ke sini itu Allah yang menyampaikan. Engkau ya Allah yang menyampaikanku. Labaik, labaik, labaik. La syarikalah baik, engkau ya Allah yang menyampaikan aku ini, engkau, bukan uangku, bukan anakku yang memberangkatkan aku, bukan cita-citaku, bukan keinginan kuatku ingin haji, tapi engkau ya Allah menyampaikan aku. Nah, itu baru ibadah hajinya sah, diterima, dan dapat pahala. Itu yang disebut dengan haji makbul, mabrur, dan makjur. Kartos ibu-ibu. Nah, silakan saja tinggal diganti sama ibu-ibu. Semua ibadah seperti itu. Ibu ngasih kopi ke suami. Tuh, kopinya halal. Uangnya uang sendiri. Berarti sah menurut fikih. Lalu di dalam hati, sebetulnya ini saya ini benci lihat muka suami nih. Udah pengen muntah aja kalau lihat suami, tapi ini saya takut suami ini kayak harimau kalau marah, makanya aku bikinin kopi. Nggak makbul, nggak diterima itu kan kebaikannya, itu bikin kopinya nggak diterima. Tetapi di hatinya ini ikhlas karena Allah nih. Nah, jangan keberdah Allah, bikin kopi pagi-pagi untuk suami, sah, diterima, dapat pahala. Nah, untuk dapat pahala, tauhid yang harus kita siapkan. Artinya lintasan di dalam hati kita, yakinkan bahwa kita berbakti kepada suami itu bukan kehendak kita, bukan kekuatan kita, dan bukan kemampuan kita, tapi Allah yang memampukan kita. Allah yang menggerakkan kita sehingga kita tergerak berbakti ke suami. Karena kita pun tidak akan berbakti ke suami, kita nurut ke suami karena bukan perintahan suami, tetapi karena perintahan Allah. Nah, kalau sudah ada perasaan Allah yang menggerakkan kita, Allah yang membuat kita bisa berbakti kepada suami, itulah yang sah, makbul, dan makjur. Wah, pokoknya banyak lah, udah kelamaan itu, kejauhan, terlalu jauh ibunya. Jadi wadalika bitawa kuril ikhlas wa huduril qalbi wa sopa minal uzbi wa riya wa ghariha minal afat. Nah, jadi ibadah yang sah, diterima, dan berpahala itu adalah ibadah yang ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub, dari ria, bersih dari penyakit-penyakit hati. Kalau orang sudah bersih, sudah ikhlas, boro-boro banyak amalnya, mengatakan La ilaha illallah dengan ikhlas hati, dengan hadir hati, sekali saja mengucapkan itu. Bukan kata Pak Ustadz, itu kata keterangan. Rasulullah bersabda, orang yang berzikir dengan kalimah La ilaha illallah, dengan dipanjangkan la-nya, dengan khusyuk hadir hati, dihapus dosa 4.000 dosa. Tuh, kan banyak ibu, ya. Alhamdulillah. La ilaha illallah, ikhlas hatinya, hadir hatinya, 4.000 tuh menuluk dosa
Dosa mana? Dosa denger gibah nggak sengaja, dosa ini, dosa ngelirik ini, itu kan dosa, dihapus tuh. Nah, orang yang baca la ilaha illallah dengan hati khusyuk, dengan hati ikhlas, 4.000 dosa dihapus. Kalau dosanya sudah habis, 4.000 dosa Bureni dihapus. Kalau dosa Bureni sudah hapus, 4.000 dosa anak kita dihapus. Kalau dosa anak kita sudah habis juga, 4.000 dosa keluarga kita, tetangga kita. Coba luar biasa kan Ibu? Ya, tetangga Ibu. Jadi jangan dikira, kata Ibu, kita itu sama orang Muslim, kita itu masing-masing hidup ya. Kamu, saya, amaluna amalukum. Amaluna amalukum itu bukan dengan sesama Muslim. Amaluna amalukum itu dengan kafir. Oh, dengan sesama Muslim tidak bisa amaluna amalukum. Kita berbuat kebaikan berpengaruh terhadap tetangga kita. Begitupun tetangga berbuat keburukan berpengaruh ke kita. Nah, makanya ibu-ibu, kalau bisa, kalau kita mati itu, mohon sama ahli waris itu, tolong ibu, bapak, kalau mati nanti kuburkan bapak ya dekat kuburan orang-orang soleh. Itu kalau ada. Ya kalau tidak ada mah nggak usah mempersulit. Ntar bingung anak nih ngubur di mana nih kuburan orang soleh, nggak ada. Tuh. Kenapa? Karena ada azab fil kubur, atau pilara atau sesuatu yang di tetangga itu kan suka ini. Kalau kita lagi tenang-tenang, lagi istirahat, tetangga nih nyetel musik, wah bramrong. Atau kita lagi diam-diam, tetangga nih berantem, ribut, piring tiap pagi nih piring melayang, gelas bongbrang, wah pokoknya kaca pada pepes, berisik minta ampun. Kita nih merasa nggak tenang, nggak nyaman. Begitupun ibu-ibu, jika kita di alam barzah, di alam kubur itu atas kuasanya Allah. Jika kita dikuburkan dekat orang yang tidak soleh, Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah dikuburkan oleh orang-orang yang hidup, nanti dikuburkan dekat orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena kan itu bukan urusan sekarang, urusannya urusan nanti setelah kita mati nanti. Nah itulah ibu-ibu. Jadi la ilaha illallah satu kali pun dengan hadir hati, dengan bersih hati, 4.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu untuk agar sah diatur oleh fikih, diterima diatur oleh tasawuf, terus mendapat pahala diatur oleh tauhid. Nah, fikih, tasawuf, tauhid. Aduh, Masya Allah. Ngalar Quran itu bagus, tetapi kalau untuk ibu udah bukan waktunya. Ibu kita udah mau sebentar lagi juga mau pulang, gitu kan? Nah, berarti sekarang kita harus waktunya ini mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan Allah itu maksudnya. Baik. Paman tahakoko bimakomi taubati rojaqallahu alhal mahabbatallahi ta'ala. Orang yang sudah benar-benar di dalam makom tobat. Jadi makom yang harus kita jalani yang pertama adalah makom tobat. Orang yang benar-benar sudah menjalani makom tobat, maka Allah berikan dia keadaan cinta kepada Allah. Nah ini rumusnya nih. Orang benar-benar melaksanakan tobat kepada Allah, dia akan diberikan oleh Allah cinta kepada Allah. Jadi sekarang kita bisa tahu, Bu. Karena sudah berurutan menurut ilmu, itu sudah tidak salah. Jadi bukan ilmu yang salah, tetapi kita yang salah. Kenapa kita sholat tidak khusyuk?
ya kita akui saja. Karena kita kurang cinta kepada Allah. Begitu kan? Saya cinta Pak Ustadz. Iya, ngomong doang. Kenapa kita kurang cinta kepada Allah? Karena kita tobatnya tidak benar-benar. Nah, itu yang tiga itu begitu. Jika seseorang taubatnya benar-benar kepada Allah, dia akan diberi Allah rasa cinta kepada Allah. Setelah dia diberi rasa cinta kepada Allah, ibadah apapun akan terasa nikmat kepada Allah. Ibadahnya, salatnya akan nikmat, apapun akan nikmat. Karena apa? Karena dia cinta kepada Allah. Bikin kopi, nyuguhan salaki, nikmat. Maulaan salaki, nikmat. Nyuci baju suami, nikmat. Karena apa? Karena cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada suami saja. Kan cinta kepada suami. Iya, cinta kepada suami karena mencintai Allah. Karena diperintah oleh Allah. Jadi karena sebetulnya kita itu adalah mencintai Allah. Jadi kalau kita urut, kalau ada pertanyaan, kenapa kita ibadah hanya tubuh saja? Hati tidak ikut ibadah. Kenapa kita sholat itu hanya lisan saja? Hatinya melayang-layang ke Uni Soviet, ke Bangladesh, ke Timur Tengah. Wah, kemana hatinya? Kenapa? Ada 3 hal yang menjadi sebabnya. Ya, ini yang kita harus perbaiki sama-sama. 1, karena kita tidak ada cinta kepada Allah. Yang kedua, karena kita tidak ada rindu kepada Allah. Yang ketiga, karena kita tidak ada takut kepada Allah. Cinta, rindu, dan takut itu adalah adalah hal. Cinta adalah hal yang akibat dari taubatnya yang benar. Rindu kepada Allah adalah hal yang Allah berikan. Seseorang jadi rindu kepada Allah jika dia ada waro, ada apik dalam hidupnya. Dia ada di makom waro. Terus al-haibah, dia ada rasa takut kepada Allah. Sebagaimana ukuran kita takut kepada Allah, sebagaimana kita zuhudnya dalam dunia ini. Kalau hatinya zuhud, dia akan menimbulkan takut kepada Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah, ibadah apapun akan terasa khusyuk. Kalau dirinya tobat, dia akan diberi Allah cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, ibadah apapun dia akan merasa nikmat. Kalau orangnya waro itu apik, maka dia akan diberikan rindu kepada Allah. Kalau orang rindu kepada Allah, ibadah apapun akan terasa nikmat. Nah, jadi kita tidak akan menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Kenapa ya saya sholat ini kok nggak husu-husu? Ya, waduh, sekarang udah tahu kita. Oh, ternyata kata dokter kita ini, kata Syekh Ibnu Athaillah dokter kita nih kan. Ternyata kata dokter kita, yang membuat sholat kita tidak khusyuk karena kita tidak ada rasa cinta kepada Allah. Yang membuat kita tidak ada rasa cinta kepada Allah karena taubat kita mungkin kurang maksimal. Ibu-ibu, bapak-bapak, taubat itu ada dalam 3 kelas. Taubat Islam, taubat iman, taubat ihsan. Taubat Islam, mentobati yang berhubungan dengan Islam. Apa dosa Islam seperti tobat dari zina, tobat dari mabok, tobat dari sesuatu melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan Islam. Kita tobat, melirik-lirik orang, melihat ini menurut pikir kan mengambil hak orang, kita tobat sama Allah. Jadi itulah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tujukan terus dosa-dosa Islam kita. Ucapan kita menyakitkan orang, kita tobat. Terus kita pernah melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan Islam, kita tobat. Lalu dosa dengan keimanan, dosa hati. Dosa hati kita buruk sangka sama orang, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah, aku pernah buruk sangka dengan dia. Dosa kita menggibah orang, dosa hati kita ada hikdu, ada dendam, dosa kita begini, itu hati kita itu kita
istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus taubat dalam makom ihsan. Astagfirullah, ya Allah, ampuni aku. Aku merasa aku ini orang berilmu, padahal aku tidak punya apa-apa. Karena Engkau yang berilmu. Aku hanya bisa diberitahu oleh Engkau. Itu kan taubat namanya. Astagfirullah, ya Allah, aku kok merasa hidup ya. Sedangkan yang hidup itu kan Engkau. Al-Hayyu kan Engkau. Semuanya kami mati dan kami ini terasa hidup. Ini bukan hidup kami, tetapi kami dihidupkan oleh Engkau. Orang yang dihidupkan, berarti yang hidupnya itu yang menghidupkan. Yang dihidupkan itu tidak hidup sebetulnya. Karena yang dihidupkan itu kapanpun dimatikan oleh yang menghidupkan akan mati. Yang hidup itu adalah yang tidak akan pernah mati dan tidak ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Astagfirullah, aku dosa ya Allah, merasa aku hidup. Astagfirullah, aku dosa ya Allah, merasa aku mampu. Engkau yang mampu. Astagfirullah, dosa aku ya Allah, karena aku merasa aku kuasa, karena Allah yang berkuasa. Astagfirullah, ternyata dosa ya Allah, merasa aku ini pokoknya sifat-sifat Allah kita aku. Nah itu kan dosa. Itu dosa dalam ihsan. Tobat dalam makom Islam, tobat dalam makom ihsan, iman, dan tobat dalam makom ihsan. Terus kita tobat. Jadi kalau di garis begini, kalau ditanya, walaupun kita pelajari tentang cara sholat khusyuk, dari wudhunya kita benar-benar khusyuk, dari segalanya kita khusyuk, yaitu hanya untuk menjalankan ibadah saja. Wudhu benar-benar, dan sesungguhnya yang menjadikan kita khusyuk hadir hati saat sholat dan tidaknya adalah bagaimana ukuran tobatnya. Semakin tinggi, semakin pintar kita bertobat, akan ada rasa cinta kepada Allah, akan ada rasa cinta. Itulah yang menjadikan kita ibadah ini khusyuk. Jadi ukuran khusyuk kita bagaimana ukuran rasa cinta kita kepada Allah, dan ukuran rasa cinta kita kepada Allah bagaimana taubat kita kepada Allah. Kartos ibu, kartos bu. Nah begitu. Terus ada lagi ibadah yang kepada Allah itu yang rindu, karena rindu dia. Cinta dan rindu ini lebih tinggi rindu derajatnya. Karena orang rindu pasti cinta. Tapi kalau orang yang cinta belum tentu rindu. Begitu. Kalau ini rindu kelasnya tinggi dia, lebih tinggi. Rindu kelas lebih tinggi. Ada ibadah yang dorongannya rindu kepada Allah. Kalau tadi cinta kepada Allah, sholatnya rindu kepada Allah, sedekahnya rindu kepada Allah, amal yang ia lakukan, langkahnya kemanapun ia karena rindu kepada Allah. Dari mana rindu itu asalnya? Allah berikan seseorang ke ahwalnya, ke halnya rindu kepada Allah. Allah yang memberikannya. Kenapa Allah berikan rindu? Karena orang ini dimampukan oleh Allah waro hidupnya. Makomnya dia ada di makom waro. Makom waro itu adalah apik. Makom yang hati-hati sekali. Hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam penglihatan, hati-hati dalam makanan. Apik, boro-boro makanan yang haram, yang halal pun dia hati-hati. Semakin kita hati-hati, semakin kita apik, akan timbul, Allah tanamkan dalam hati kita rindu kepada Allah. Setelah kita ada rindu kepada Allah, ibadahnya pun levelnya akan lebih bagus daripada yang cinta kepada Allah. Yang terakhir adalah makom juhud. Makom juhud. Orang yang diberikan makom juhud oleh Allah, hatinya sepi, hatinya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka akan timbul, Allah berikan haibah, rasa takut kepada Allah. Jadi ibadahnya pun didorong dengan rasa takut kepada Allah. Dia melakukan apapun karena dia takut kepada Allah. Itu takut Allah murka terhadap dirinya. Nah, itulah bapak-bapak ibu-ibu. Amal yang buruk timbul dari ahwal yang buruk. Ahwal yang buruk timbul dari makom yang buruk. Sebaliknya,
Amal yang baik timbul dari ahwal yang baik. Ahwal yang baik timbul dari makom yang baik. Jadi pertama yang harus kita perjuangkan adalah makom taubat. Kenapa kita harus berjuang di makom taubat? Nah, di sini kita katakan, paman tahaqqaqa bimakomi taubat rojaqallahu alhala mahabbatallah. Orang yang sudah benar-benar tobat, maka Allah berikan dia keadaan rasa cinta kepada Allah. Artinya, kita tidak akan bisa cinta kepada Allah kalau belum tobat. Karena cinta kepada Allah itu buah dari tobat. Kenapa di riadoh-riadoh itu dibanyakan tobat? Kalau sepertiga malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu tobat, Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tobat sama. Sampai ada yang riadoh 5.000 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Itu tobat sama. Kenapa dibanyakan tobat? Itu untuk mengejar agar kita ibadah ini ada dalam ketenangan dan khusyuk. Jadi untuk dapat hidayah Allah, taubatlah kuncinya. Kunci dari seseorang mendapat hidayah Allah adalah taubat. Selama kita masih punya gelar orang fasik itu adalah orang yang suka terus-menerus melakukan dosa besar. Selama kita masih punya gelar orang fasik, selama kita masih punya gelar orang zalim, itu tidak akan pernah mendapatkan hidayah Allah. Mana firman-Nya, mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah terhadap orang yang zalim. Wallahu la yahdi qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi hidayah terhadap orang yang fasik. Kalau orang zalim berbuat kebaikan, misalkan orang zalim, tapi aneh Pak Ustaz, ada orang zalim, ada orang fasik itu suka orang pelaku dosa besar, orang zina, tukang mabok, tukang makan riba yang sengaja, ya, belum tobat. Tetapi dia bisa beramal, dia bisa sholat, dia bisa sodako. Bahkan orang dolim, dia dengan hasil menipu orang, misalkan bisa dia membangun masjid, bisa dia pergi ibadah haji misalkan. Nah, tidak usah kaget. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, wallahu la yahdi qaumaz zalimin, wallahu la yahdi qaumal fasikin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah terhadap orang yang dolim, terhadap orang yang fasik. Lalu kenapa orang yang dolim dan orang yang fasik bisa melaksanakan amal kebaikan, bisa ibadah, bisa sholat, bisa tahajud? Itu dorongan, bukan dorongan dari hidayah, tetapi itu dorongan dari nafsunya. Kebelah sononya, kalau bukan nafsu, itu dorongan dari syaitan. Nah, jadi kita ini ibadah ingin dorongan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mulai memperkencang diri kita, mempertebal keimanan kita dengan terus kita bertobat kepada Allah. Tobat di makom Islam, tobat di makom iman, tobat di makom ihsan. Insya Allah kita akan diberikan Allah rasa cinta kepada Allah, dan kita akan dikhusyukkan, dimudahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para mursyid thariqah selalu mengawali dalam riadohnya mengatakan, mau riadoh apapun dia selalu mengatakan, beliau selalu mengatakan, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku maksud, waridoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Atini mahabbataka, datangkanlah ke hatiku cinta kepadamu. Tuh, jangan salah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Terbalik itu. Justru karena Allah cinta ke kita, Allah berikan rasa cinta kepadanya, ke kita. Kita bisa mencintai Allah itu dari Allah. Karena Allah cinta kepada kita, diri kita diberikan rasa cinta kepada Allah. Atini mahabbataka, ya Allah, datangkan rasa cintaku kepadamu. Wa ma'rifataka, dan aku bisa mengenalmu. Itu jangan ditinggalkan ibu-ibu. Setiap kita mau riadoh, mau baca Quran, mau baca apapun,
ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Jangan pernah ibu mengatakan itu mah yang selalu dibacakan oleh orang Torikoh, Qadariyah, Wanak Sabaniyah. Bukan ibu, itu yang selalu dibacakan orang-orang yang ingin mengharapkan rasa cinta ke Allah, ingin mengharapkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan diamalkan oleh orang-orang Torikoh. Begitu ibu, karena Pak Ustadz sering kan begitu. Kalau mau memimpin pengajian, pernah di Jakarta kita ada pengajian, habis pengajian, sebelum pengajian kita baca kan, ilahi anta maksudi walidoka matlu. Begitu habis pengajian, assalamualaikum, langsung disamperin, Pak Ustadz dari Torikoh mana? Emang kenapa Pak? Itu tadi kok ada ilahi anta maksudi. Oh, jadi ilahi anta maksudi itu Torikoh. Iya, kalau saya nggak tahu itu. Oh, karena saya itu memang dianjurkan dari kita, dari guru kita untuk melakukan apapun dahului dengan itu ya. Jadi jangan diperkecil, itu kan jadi sempit kalau bahasanya orang Torikoh. Tetapi kalau umum itu bagus karena kita pun membutuhkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.